Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Baik kawan Citas, episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami dan mengarahkan emosi anak. Wow, sangat unik sekali ya pembicaraan kita pada hari ini. Membicarakan tentang emosi, pasti kita semua memiliki emosi, baik itu sedih, marah, bahagia, bahkan kecewa. Pada hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber spesial kita, yaitu Ibu Linda Rukmana, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan pendidik di bidang bimbingan konseling. Bagaimana kabarnya Ibu Linda? Alhamdulillah bahagia dan baik sekali pada hari ini. Langsung saja Ibu Linda ya, kita mulai berbincang terkait emosi anak. Bu Linda, bagaimana ya sebenarnya emosi anak di usia madrasah ibtidaiyah ini? Emosi di usia anak madrasah ibtidaiyah ini itu masih labil ya, masih labil dalam artian anak mulai mengenal emosi itu seperti apa, belum bisa mengatur emosi itu seperti apa. Emosi itu kan banyak. Tadi ada yang jenengan bilang bahwasanya emosi itu ada senang, bahagia, kecewa, sedih, marah, itu semua adalah emosi. Tapi di usia madrasah ibtidaiyah ini atau SD itu anak itu masih belum bisa terarah untuk mengatur emosinya tersebut. Nah, di usia anak ini kalau menurut saya ada tiga fase. Di usia di kelas 1 dan kelas 2 itu anak mulai bisa mengenal apa itu aturan, baik aturan di sekolah atau aturan di rumah, itu anak mulai mengenal. Tapi masih belum bisa mengatur marahnya itu seperti apa, marah yang baik itu seperti apa gitu. Terus yang kedua ada di kelas 3 sama 4. Nah, ini emosinya itu mulai ke sosialnya. Jadi mereka rasa empatinya itu mulai muncul dengan pertemanannya di sekitarnya. Terus yang di kelas 5 sama kelas 6, nah ini mulai rasa percaya dirinya keluar. Terus sosialnya juga lebih diperkuat dalam persahabatan sesama temannya. Terus juga di kelas 5 sama kelas 6 ini anaknya itu mencari perhatiannya itu agak muncul di situ. Saya itu Bu ya, sering sekali melihat anak itu kurang bisa mengontrol emosinya. Lah, kalau ada anak seperti itu, kenapa ya Bu ya, kok anak itu sering tidak bisa mengontrol emosinya? Kalau anak tidak bisa mengontrol emosinya itu biasanya terkadang satu, dia kurang untuk diperhatikan. Dalam artian ketika dia marah tidak ada yang memperhatikan. Aku ini marah loh Ma, aku ini marah loh Pak, Bu, kayak gitu. Tapi tidak ada yang memperhatikan aku. Terus aku ini mau kemana? Nah, seperti itu biasanya. Terus juga seharusnya anak di usia 2 tahun ke atas itu mulai dikenalkan dengan bagaimana sih emosi itu, bagaimana sih kalau marah. Terus juga kalau marah itu paling tidak itu dikenalkan sebagai gini loh nak, ketika marah tarik nafas, buang nafas. Itu di umur 2 tahun ke atas. Itu biasanya anak mulai bisa dikenalkan, sehingga nanti ketika di usia SD atau madrasah ibtidaiyah ini itu dia paling tidak sudah tahu, oh aku marah nih, aku harusnya seperti ini. Nah, paling tidak itu. Gitu ya, Mbak ya. Terus apakah orang tua sendiri itu punya peran, Bu? Menurut saya sangat punya peran sekali ya dalam perkembangan anak, baik itu perkembangan anak dalam hal apapun, pribadi, sosial, emosi, belajarnya, itu semua orang tua wajib berperan. Kenapa? Karena ketika orang tua tidak bisa mengontrol anaknya, maka anak ini akan mencari perhatian di luar. Nah, kita tidak tahu di luar itu perhatian orang lain itu seperti apa, dan dia kalau tidak nyaman di rumah, maka pengalihannya juga akan di luar. Kita tidak tahu ya di luar itu yang seperti apa. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Semakin seru nih. Oke, lanjut ya Bu ya.
Kemudian jika anak itu tidak diarahkan ya Bu ya, sejak dini itu emosinya itu tidak terkontrol, dampaknya sendiri itu apa Bu? Dampaknya menurut saya ada dua. Yang pertama, anak ini gampang untuk tantrum. Tantrum itu yang biasanya amarah yang meledak-ledak gitu ya. Terus yang kedua, bisa saja anak ini itu menjadi introvert atau pendiam. Nah, introvert atau pendiam ini bisa dia akan minder sama sosialnya gitu. Nah, kalau yang anak tantrum itu kan ada yang membahayakan, ada yang tidak. Ya, kalau yang membahayakan itu ketika dia ada barang, dia memukul ke orang atau memukul ke diri sendiri, itu tantrum yang bahaya. Tapi kalau ketika tantrum yang menurut saya maklum, ya yang guling-guling, anak guling-guling, terus teriak-teriak, itu yang hal yang normal menurut saya tantrumnya. Gitu. Oke. Terus kalau dari orang tua sendiri, cara menghadapi anaknya yang tantrum itu bagaimana Bu? Sebagai orang tua, ketika kita melihat anak kita yang tantrum, ya, yang pertama menurut saya jangan dicegah ketika anak itu meluapkan emosi, selama itu tidak membahayakan. Yang tadi saya bilang bahwasanya tantrum itu ada dua jenisnya. Kita sebagai orang tuanya atau pendidik yang biasanya ada di sekolah itu kan kita banyak sekali menghadapi masalah-masalah seperti itu ya, apalagi anak-anak usia kelas 1, kelas 2 itu kan tantrum banyakan. Nah, kalau memang selama itu tidak membahayakan dirinya dan teman-temannya di lingkungan sekitar, itu biarkan terlebih dahulu. Atau alangkah baiknya kita bawa ke ruang yang kosong. Dia mau teriak, mau nangis, itu terserah. Jangan dipotong terlebih dahulu. Gitu. Setelah itu kalau paling tidak 1-2 menit saja anak itu akan mereda sendiri emosinya ketika sudah diluapkan gitu. Nah, kalau sudah diluapkan, maka baru kita sebagai orang tua, sebagai guru itu baru bisa masuk. Maksudnya masuk itu kita bisa bicara dengan nada yang mungkin memberikan kenyamanan ke anak itu. Ditanya kenapa sampai seperti ini, ada apa perasaannya, seperti itu. Jangan sampai mengintimidasi, mengintimidasi. Menjudge. Kamu ngapain marah-marah, teriak-teriak, guling-guling kayak gitu. Kamu itu dilihat sama teman-teman itu malu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti anak ini malah tertekan dan dia bisa aja malah meluapkan emosinya lagi. Iya, jadi kalau menurut semakin saya tantrum gitu. Jadi kalau menurut saya ketika anak tantrum, cara kita menghadapi biarkan dulu selama itu tidak membahayakan. Tapi kalau tantrumnya itu membahayakan atau memukul temannya atau memukul dirinya, itu yang baru kita cegah gitu. Berarti banyak orang tua ya Bu ya yang masih belum sadar ketika menghadapi emosi anak itu bagaimana? Iya, masih banyak yang saya jumpai ketika biasanya anak marah-marah, teriak-teriak, nangis itu diem gitu biasanya orang tua. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Jadi biarkan dulu anak itu meluapkan emosinya. Nggak akan lama, pastikan anak ini juga capek ya. Kalau menangis, teriak-teriak itu pasti ada masanya. Paling enggak ya 1 menit, 2 menit nanti akan mereda sendiri. Gitu. Iya. Oke, terus bagaimana cara orang tua membangun komunikasi yang baik Bu antara orang tua dan anak itu sendiri? Oke, cara membangun komunikasi antara orang tua dan anak ya. Yang pertama, orang tua harus membuka segalanya, dalam artian tidak ada batasannya ketika anak itu ingin cerita gitu. Nah, terkadang kan orang tua ini tuh ada anak yang cerita, contoh nih, ini realitanya ya, realitanya. Ada anak kelas 5 kalau enggak kelas 6. Dia punya ketertarikan sama lawan jenis, biasanya gitu. Terus dia cerita sama orang tuanya, kamu itu masih kecil, masa pacaran suka-suka. Nah, itu kalau menurut saya jangan langsung di-cut. Nah, sebagai orang tua kita dengarkan dulu, mau kemana sih arahnya? Apakah si anak ini itu cerita dia itu hanya kagum, atau memang suka, atau memang
ngefans, kita kan nggak tahu. Nah jadi kalau menurut saya menjadi orang tua itu ya memang harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi anaknya, supaya anak ini itu nyaman juga di rumah gitu kan, ceritanya itu juga ke orang tua, bukan ke siapa-siapa lagi gitu kan. Karena memang di dunia ini yang kita percaya ya siapa lagi kalau bukan orang tua kita. Kalau menurut saya ya bagi anak-anak loh nggih. Jadi anak-anak di usia, kembali lagi ke madrasah ibtidaiyah, itu kan anak-anak yang masih labil, anak-anak yang mencari perhatian nih, baik di luar maupun di dalam keluarga atau di luar. Nah, sebagai orang tua ya wajib save anak itu gitu loh. Jangan sampai dia mencari kenyamanan di luar, karena sangat bahaya sekali menurut saya kalau di zaman sekarang ya. Karena disalahgunakan juga. Nah, kembali lagi yang tadi komunikasi terbuka, jangan dipotong ketika anak ini berbicara. Terus yang kedua, biarkan anak ini meluapkan apa sih diisi hatinya gitu loh. Jadi dibiarkan dulu, jangan sampai menjudge atau mengintimidasi anak itu salah. Nah itu enggak. Jadi kalau memang menurut kita sebagai orang tua nih, anak itu cerita dan kurang tepat, contohnya tadi kalau ada ketertarikan sama lawan jenis nih, nah kita arahkan. Jadi bukan gak boleh. Nah kata gak boleh itu malah bikin anak itu tertantang gitu. Jadi sebaiknya gini loh, nah apa sih fungsinya, kalau apa sih manfaatnya kalau pengen itu suka sama lawan jenis, tertarik sama lawan jenis. Kalau pengen mau motivasi untuk meningkatkan motivasi pengen ya it's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau pengen suka, apa sih manfaatnya gitu. Iya. Berarti sesibuk apapun orang tua, baik itu dari pekerjaan atau yang lain, jadi harus menjembatani itu tadi ya Bu ya, harus komunikasi, menjadi pendengar yang baik juga untuk anak-anaknya. Iya, terkadang ini kebanyakan nih ya, yang saya tahu realitanya ketika ibu pekerja atau ayah pekerja, orang tua pekerja lah, sama ayah pekerja dan ibu ART yang banyak anaknya. Nah, itu biasanya emosi orang tua itu juga akan terpengaruh gitu. Jadi contoh itu kalau ibu pekerja ya, ada anak ini pengen cerita, mama aku tadi di sekolah lo gini, sedek ya mama sibuk ini loh, kerjaan belum selesai. Itu atau juga mempengaruhi itu? Iya, nanti kan jadinya anak itu bakalan ya mama kok gini ya, aku cerita ke siapa ya, karena sudah diabaikan. Iya, terus habis itu mama nih ke ayahnya, ya tadi lo ya di sekolah itu ada kejadian gini-gini, cerita ke mama dek. Nah itu yang menurut saya hal yang yang memang harus diperhatikan sebagai orang tua, tapi harus diperhatikan. Iya, betul sekali. Apa ada tips dari Bu Linda agar anak itu bisa belajar mengelola emosinya dengan baik? Oke. Sebagai orang tua ya? Iya. Sebagai orang tua atau guru, ketika kita mengarahkan emosi anak, yang pertama kita wajib untuk memvalidasi perasaan. Nah, validasi perasaan ini sangat penting. Kita mengiyakan atau percaya bahwasanya anak ini tuh sedih. Oh, sedih kenapa? Oh, senangnya kenapa? Ini tadi ada cerita apa? Nah, kayak gitu. Jadi ada validasi perasaan dari si orang tua kepada anak. Terus yang kedua itu tadi komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu juga penting. Jadi anak itu bakal cerita semuanya ke orang tuanya dan bakal tahu orang tua, oh anakku ini ternyata perkembangannya gini ya, oh anakku ini ternyata di luar itu sama temennya seperti ini ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan gimana sih cara mengontrol emosi itu,
gitu. Meskipun Bu tadi kata saya kan di umur 2 tahun seharusnya sudah dikenalkan. Nah, tapi pada nyatanya sekarang kan masih banyak anak yang mengalami tantrum itu tadi ya. Menurut saya tetap harus disampaikan dan diajarkan kepada si anak. Meskipun sebesar apapun, meskipun menjadi orang dewasa, kalau ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kan juga bahaya. Nah, itu juga wajib belajar kalau menurut saya. Gimana caranya? Yaitu tadi menarik nafas, menghembuskan seperti itu. Pernafasan ya. Iya, betul. Terakhir Ibu, pesan apa ya kira-kira yang ingin disampaikan Bu Linda kepada orang tua agar lebih bijak dalam mendampingi emosi anak? Pesan saya untuk para orang tua, sesibuk apapun orang tua, kita wajib meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Meskipun kita capek, meskipun kita di titik yang gak bisa ngapain nih, capek ini habis kerja, habis bersih-bersih rumah, tapi jangan sampai waktu dengan anak-anak kita itu dihilangkan, karena itu akan berdampak di bukan 1-2 tahun ke depan, tapi bisa ke 10 tahun ke depan, karena anak bisa merasa nyaman. Intinya para orang tua jangan bosan-bosan untuk belajar dalam perkembangan anak. Jadi meskipun sudah bebas dari sekolah dan jadi orang tua itu harus tetap belajar. Alhamdulillah selesai sudah perbincangan kita hari ini ya, membahas tentang emosi anak. Perlu diketahui memahami emosi anak itu bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Terima kasih. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Linda, semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih juga untuk kawan Citas yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Oke, saya Bu Rizka mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.